Oke, puji Tuhan, we are live now. Praise the Lord. Puji Tuhan. So, hari ini kita akan belajar, yaitu halo Yuki. Kita akan belajar kembali firman Tuhan, belajar Alkitab, yaitu dari kitab Yohanes pasal yang ke-15. Jadi pasal ini tidak begitu panjang ya. Dan sebelumnya selamat hari Minggu buat semua. Halo Yuki, selamat hari Minggu. Ya, selamat beribadah buat yang beribadah hari Minggu. Dan yang belum sempat beribadah bisa bergabung beribadah di gereja masing-masing. Dan buat yang berkesempatan untuk mengikuti live ini untuk belajar Alkitab bersama-sama, hari ini kita akan belajar Alkitab yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Jadi kita sudah belajar Alkitab Yohanes pasal demi pasal, dari Yohanes pasal yang pertama sampai dengan Yohanes pasal yang ke-14. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama di Yohanes pasal yang ke-15. Permisi. Ya, Yuki. So, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Dan biar Tuhan sendiri yang akan membimbing, menuntun kita dalam belajar Alkitab pada hari ini. Saya akan bacakan dulu. Yohanes pasal yang ke-15. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. So, saya pernah mempelajari ya tentang berkebun atau bertani. Jadi di sini Tuhan Yesus bilang setiap ranting dibersihkannya supaya lebih banyak. Saya pernah menanam sebuah tanaman terong gitu ya. Tanaman terong, dan tanaman itu dipupukin, lalu di dalam tanaman itu ada yang namanya tunas air. Jadi tunas air itu, misalnya ini tanaman pokoknya, ada ranting di sini, lalu muncul lagi ranting kecil di sini, namanya itu tunas air. Dan biasanya supaya tanaman itu berbuah banyak, nutrisinya itu banyak diserap oleh buah sehingga buahnya lebih besar dan lebih banyak, biasanya itu tunas airnya ini dibersihkan. Karena kalau tunas air ini tidak dibersihkan, maka dia akan nanti banyak daunnya, dan juga kalau ada buahnya itu nggak bisa besar dan nggak banyak. Kenapa? Karena nutrisinya akan lebih banyak dimakan oleh daun, oleh tunas yang tidak memproduksi banyak. Jadi kalau kita bercocok tanam, biasanya tunas airnya itu dibersihkan supaya tanaman kita itu nggak banyak daunnya, supaya nutrisi dari pupuk, nutrisi untuk tanaman itu nggak banyak diserap oleh daun saja, tetapi bisa fokus diserap oleh buah, sehingga buahnya bisa banyak dan bisa besar-besar. Nah, makanya di dalam Alkitab, di Yohanes pasal ke-15 ini dikatakan ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi maksud Tuhan ranting yang berbuah dibersihkannya itu untuk membersihkan tunas airnya supaya ranting yang berbuah itu bisa berbuah lebih banyak dan lebih besar. Nah, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. So, kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal pada pohon, pada pokoknya, yaitu adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur, dan kita ini ranting-rantingnya. Masalahnya ranting-ranting itu berbuah atau tidak.
Saya berharap kita semua adalah ranting-ranting yang berbuah. Amin. Nah, jadi kalau kita mau berbuah, kita harus berada pada pokok anggur itu. Jadi kalau kita mau berbuah, kita harus melekat, harus lengket, harus tertanam pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa ada orang pelayanannya bisa berbuah, bisa menghasilkan buah-buah yang baik? Yaitu karena dia melekat, karena dia tertanam intim dengan pokok anggurnya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita dalam hidup kita kekristenan, kalau kita mau berbuah, itu kita nggak bisa berbuah sendiri. Tetapi kita berbuah ketika kita melekat, ketika kita tertanam pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pertegas lagi di sini ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Tuhan Yesus bilang, kitalah ranting-rantingnya. Dipertegas kembali ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun pelayananmu hari ini, di luar Yesus kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita sebelumnya sudah banyak belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus di kitab pasal Yohanes yang sebelum-sebelumnya, dan Tuhan Yesus juga menggambarkan tentang murid-murid, yaitu salah satu ciri-cirinya adalah berbuah banyak. Ketika kamu berbuah banyak, di situ orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Tuhan Yesus ingin kita tinggal di dalam kasihnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Jadi kalau kita dibilang menuruti perintah Tuhan, yaitu ketika kita tinggal di dalam kasih Bapa itu. Jadi kita hidup di dunia ini berdasarkan pada kasih ya. Hidup kekristenan kita itu berdasarkan pada kasih. Kita melayani karena kasih. Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi dasar pelayanan itu adalah kasih. Jadi bukan ego kita, bukan diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri, kita nggak mau gitu ya mengampuni orang yang menyakiti kita, orang yang sudah berbuat jahat dengan kita. Bahkan kalau kita mengikuti perasaan kita, keinginan hati kita, kita ingin membalas orang yang sudah jahat dengan kita. Tetapi Tuhan Yesus bilang, pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi ketika kita mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri. Karena kita mengikuti kasih Tuhan, bukan mengikuti keinginan kita. Jadi kalau kita mau ikut Yesus, kita harus hidup di dalam kasih. Memang bagi secara manusia itu nggak enak, itu nggak nyaman. Tetapi kita hidup nggak ngikuti perasaan, nggak ngikuti kehendak kita. Tuhan katakan, aku hidup bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ketika kita sudah menjadi milik Yesus, hidup kita itu fokusnya kepada Yesus, bukan pada kehendak kita sendiri, kepentingan kita pribadi. Yes, Tuhan mau memberkati kita, mau memberkati doa-doa kita, harapan kita, cita-cita kita. Tapi kembali lagi, kita dipanggil Tuhan untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan, meskipun itu nggak enak. Hidup dalam kasih Tuhan, orang jahatin kita, kita belajar untuk mengampuni. Hidup dalam kehendak Tuhan, orang jahatin kita, kita sebenarnya bisa membalas, tapi Tuhan bilang jangan balas karena pembalasan adalah hak Tuhan. So, itulah hidup dalam kasih Tuhan. Kalau dari diri kita sendiri, kita nggak senang dengan orang yang jahat dan kita, tapi kehendak Tuhan kita mengasihi orang yang
nggak suka dengan kita. Halo Siska, Jesus bless you. Lanjut lagi ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, ini yang kata Tuhan Yesus, inilah perintahku. Jadi perintah Tuhan itu simpel aja. Yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi, karena dia sendiri sudah mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus ini adalah, kalau istilah orang sekarang adalah man of his word. Jadi dia orang yang sesuai dengan kata-katanya. Tuhan Yesus bilang kamu harus mengasihi. Tuhan Yesus sudah mempraktekkan itu terlebih dahulu. Bahkan ketika dia disalibkan, Tuhan Yesus berkata, Bapak jangan tanggungkan kesalahan mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal orang-orang itu jahat dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, dia sudah melakukan terlebih dahulu. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, Tuhan Yesus sudah melakukan terlebih dahulu. So, ini pelajaran juga bagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu, mau sharingkan sesuatu, kita harus sudah melakukan terlebih dahulu. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kamu. Mengasihi itu banyak aplikasinya ya. Salah satunya itu misalnya mengampuni. Ada hal yang menarik ya. Banyak orang secara agama dia Kristen, setiap hari Minggu ibadah, rajin ikut persekutuan, senang ikut komunitas, misalnya pemuda atau komunitas di gereja. Kelihatannya dekat dengan Tuhan, tetapi dia tidak menghidupi kasih Tuhan. Ya, banyak orang seperti itu. Kadang-kadang kita banyak menemukan orang yang seperti itu. Banyak orang Kristen, anak Tuhan, sering ibadah. Ini yang masuk live sudah ibadah belum? Nah, rajin ibadah, rohani, bahkan melayani Tuhan. Tapi ternyata banyak orang yang merasa belum dikasihi oleh Tuhan. Jujur. Kalian merasa diri kalian sudah dikasihi nggak oleh Tuhan? Kadang ada orang di mulutnya merasa berkata, aku dikasihi Tuhan, aku disayang Tuhan. Tetapi di dalam hati, dia nggak benar-benar merasa dikasihi. Ada orang ketika berbuat salah, berbuat dosa, dia merasa nggak layak ketemu dengan Tuhan. Dia merasa kasih Tuhan itu berkurang dengan dia karena dia berbuat dosa, karena dia berbuat kesalahan. Makanya ada orang ketika dia merasa dirinya berdosa, dia merasa dirinya nggak layak, nggak berani ke gereja. Karena dia merasa kurang dikasihi ya. Dia merasa kalau dia berbuat salah, kasih Tuhan itu berkurang. Padahal kita berbuat baik, kita melakukan hal yang salah, melakukan dosa, itu nggak menambah atau mengurangi kasih Tuhan dalam hidup kita. Kamu berbuat baik itu nggak menambah kasih Tuhan dalam hidupmu. Kamu berdosa itu pun nggak mengurangi kasih Tuhan dalam hidupmu. Karena kasih Tuhan dalam hidupmu itu sempurna. Kasih Tuhan itu kekal. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Nggak memandang kamu baik, nggak baik. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan itu mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Bahkan Tuhan Yesus mati untuk orang-orang berdosa seperti kita. Dia mati, bangkit, naik ke sorga untuk orang-orang berdosa seperti kita. Tapi banyak orang yang masih merasa kurang dikasihi. Banyak orang merasa kurang dikasihi oleh Tuhan. Dan karena dia merasa kurang dikasihi oleh Tuhan, makanya dia susah mengasihi. Nah, banyak orang susah untuk mengasihi, sebenarnya akarnya adalah karena dia merasa kurang dikasihi. Kok bisa begitu? Suatu kali Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi. Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi, dia diundang makan, gitu ya, dikasih perjamuan di rumah orang Farisi. Ketika Tuhan Yesus di rumah orang Farisi itu, tiba-tiba datang perempuan berdosa, dan dia menangis di bawah kaki Tuhan Yesus dan mengusap kaki Yesus dengan rambutnya, gitu ya, dan air matanya dengan rambutnya. Terus orang Farisi ini ya, dia nggak ngomong langsung, mungkin karena dia segan atau karena dia mau menguji Tuhan Yesus. Orang Farisi ini bilang di dalam hatinya aja, dia nggak ngomong, dia bilang di dalam hatinya,
Kalau dia ini nabi, dia ini harusnya tahu bahwa perempuan ini perempuan berdosa. Dan Tuhan Yesus tahu isi hati orang Farisi itu. Terus Tuhan Yesus ngomong ke Petrus, nggak langsung ke orang Farisi ini ya. Tuhan Yesus ngomong ke Petrus. Petrus, suatu kali ada orang hutang sekian, which is hutangnya itu nggak banyak ya. Terus utangnya dilunasi. Terus ada lagi orang berhutang, nggak sanggup bayar dan utangnya itu banyak sekali. Terus karena dia nggak sanggup bayar, utangnya dilunasi. Lalu Tuhan Yesus tanya ke Petrus, menurutmu Petrus siapa yang akan lebih banyak berterima kasih? Tuhan Yesus kan? Petrus bilang orang yang dihapuskan lebih banyak utangnya. Begitu juga perempuan ini, kata Tuhan Yesus. Kenapa dia berbuat kasih? Karena dia lebih banyak dikasihi. Dia lebih banyak diampuni. Makanya kita lihat ya, ada perempuan Samaria gagal pernikahan sampai 5 kali, dicap orang berdosa, tetapi ketika dia mengalami kasih Tuhan Yesus, gak usah disuruh, dia bersaksi tentang Yesus kemana-mana. Zakheus, seorang pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat, yang dianggap orang berdosa, dianggap pengkhianat negara pada waktu itu, karena dia memungut pajak dari orang Yahudi untuk orang Romawi, padahal dia sendiri adalah orang Yahudi. Orang yang dianggap orang berdosa ini, yang dicap orang berdosa ini, ketika dia mengalami kasih Tuhan Yesus, gak usah disuruh, Zakheus membagikan setengah hartanya untuk orang miskin. Bahkan kalau dia ada merugikan orang, dia bilang dia akan ganti 4 kali lipat. Zakheus melakukan itu karena dia banyak diampuni, karena dia merasa banyak dikasihi. Paulus yang dulunya adalah Saulus, orang yang menganiaya umat Tuhan, ketika dia mengalami kasih Tuhan, dia jadi orang yang paling radikal buat Tuhan Yesus. Bahkan dia mati untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia merasa lebih banyak dikasihi. Mengapa ada orang susah mengasihi? Misalnya susah mengampuni. Jangan-jangan dia merasa kurang dikasihi. Makanya orang Farisi, orang ahli Taurat, itu susah untuk mengasihi. Karena mereka merasa hidup mereka sudah benar. Hidup mereka sudah baik. Mereka merasa sedikit diampuni. Tapi orang yang merasa banyak diampuni, dia akan banyak mengampuni, akan banyak mengasihi. Kalau kamu saat ini merasa susah untuk mengampuni, susah untuk mengasihi, coba koreksi hatimu. Jangan-jangan kamu merasa dirimu sedikit diampuni, dirimu sedikit dikasihi. Jangan-jangan kamu merasa hidupmu sudah cukup baik banget sehingga kamu merasa Tuhan sedikit mengampuni kamu atau Tuhan sedikit mengasihi kamu. Atau pandanganmu tentang Tuhan itu salah, tentang kasih Tuhan itu salah. Atau kamu belum benar-benar mengalami kasih Tuhan. Kalau kamu sudah benar-benar mengalami kasih Tuhan, seharusnya kamu lebih mudah untuk mengampuni. Kamu seharusnya lebih mudah untuk mengasihi. Jadi perintah Tuhan Yesus ini gak berat ya. Ketika Tuhan Yesus bilang mengasihi, gak berat dalam artian, karena kalau kamu sudah mengalami kasih Tuhan, seharusnya itu gak terlalu berat buat kamu. Memang kadang ketika kita mengampuni, kita bisa nangis, kita bisa ya menyangkal diri luar biasa. Tapi itu akan terasa lebih enak, lebih mudah, karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Karena kita merasa diri kita banyak dikasihi. Nah, jadi koreksi diri kita ya. Kita saat ini sudah merasa banyak dikasihi atau kita merasa sedikit dikasihi. Karena pandangan orang tentang Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang menganggap Tuhan itu seperti tukang pukul, tukang hukum. Kalau mau berbuat dosa, berbuat salah, terus Tuhan menjauhi kamu, terus Tuhan jadi benci kamu, kasih Tuhan berkurang dengan kamu. Ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Tetapi orang yang punya pemikiran yang benar adalah dia tahu Tuhan mengasihi dia tanpa syarat. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan mengasihi kamu bahkan ketika kamu masih berdosa. Bahkan Tuhan Yesus itu mencari orang berdosa, ya, orang-orang berdosa seperti kita.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di sini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri, yaitu Dia yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk murid-murid, untuk kita semua. Jadi Tuhan Yesus di sini ngomong itu orang ini bukan orang lain ya, tapi Dia ngomong tentang dirinya sendiri, yaitu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih Tuhan itu sudah kasih yang terbesar. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Tuhan Yesus nggak manggil kita itu hamba lagi ya. Memang kadang identitas kita juga, kita punya banyak identitas dalam Tuhan. Kita hamba, kita anak, tapi Tuhan Yesus juga bilang, kamu juga sahabat. Artinya adalah apa? Sahabat itu tempat cerita, tempat kita kasih tahu rahasia-rahasia kita, tempat kita kasih tahu berbagai macam hal. Nah, itu sahabat ya. Bahkan orang yang ada di samping kamu di saat terburuk kamu, di titik terendah kamu, nah itu sahabat. Itu sahabat. Dan Tuhan memanggil kita itu sahabat. Karena Tuhan Yesus itu ada bahkan di titik terendahmu. Nah, gimana keadaanmu sekarang? Apa kamu lagi dalam kondisi yang gak enak? Dalam titik terendah? Dalam kehidupanmu? Dalam finansialmu? Dalam keluargamu? Dalam rumah tangga? Dalam relationship? Tuhan Yesus ada bersama kamu ya. Karena Dia sahabat kamu. Dia sahabat kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau kamu dengar firman Tuhan hari ini ya, di live ini, atau yang nonton di YouTube recordingnya, itu bukan kehendakmu sendiri, itu tiba-tiba muncul di live, atau tiba-tiba kamu buka YouTube, tapi itu adalah penentuan Tuhan. Kamu orang-orang yang dipilih untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Bahkan kalau kamu ikut Yesus saat ini, itu bukan kamu yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kamu. Jadi itu namanya kasih karunia Tuhan. Bahkan bukan kita sebenarnya yang mencari Tuhan. Kita bawaannya sebenarnya nggak mengenal Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Ini yang membedakan iman Kristen. Saya bilang iman Kristen ya, bukan agama Kristen. Saya bilang iman Kristen itu berbeda dengan agama-agama yang lain ya. Agama-agama yang lain itu bagaimana cara manusia mencari Tuhan. Tetapi di iman Kristen dari ayat ini kita belajar, bahkan ayat-ayat yang lain kalau kita belajar di pasal-pasal sebelumnya kan, bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Kalau orang lain kan mereka mendengarkan tokoh agama bagaimana supaya mereka bisa masuk surga. Cara-cara supaya mereka masuk surga itu seperti apa? Tokoh agamanya bilang, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Kamu harus melakukan ritual ini, kamu harus melakukan itu. Upaya manusia, usaha manusia. Tetapi kekristenan itu nggak berbicara soal agama. Tapi kekristenan itu berbicara tentang juru selamat. Juru selamat yang datang untuk menyelamatkan kamu. Agama-agama bahkan sejak zaman dahulu ya. Dulu itu ada namanya Dewa Molok. Orang supaya bisa diterima oleh Tuhan, mereka memberikan anak mereka untuk dikorbankan, untuk dibakar. Ada orang yang untuk menyenangkan hati Tuhan, kasih makanan untuk Tuhan. Sesajen, segala macam. Tapi kita berbeda ya. Bukan kita yang kasih makan ke Tuhan. Tuhan yang kasih makan kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Bukan kita yang memelihara Tuhan. Atau agama-agama mereka harus melakukan ini supaya diterima oleh Tuhan. Atau harus melakukan itu supaya diterima oleh Tuhan.
upaya manusia. Agama itu berbicara tentang upaya cara manusia. Karena dari zaman dahulu, dari ribuan tahun lalu, manusia tahu akan adanya Tuhan, dan mereka mencari cara supaya mereka bisa bersama dengan Tuhan. Dulu kita mengenal namanya Menara Babel. Kita mengenal agama-agama, kita mengenal orang memberi sesajen untuk dewa-dewa, orang membuat patung-patung untuk disembah, untuk menjadi dewa mereka. Mereka mencari Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Coba kalau kita di posisi Zakheus ya. Tuhan yang bilang, Zakheus, hari ini aku akan tinggal di rumahmu. Tuhan Yesus yang mendatangi Zakheus. Tuhan Yesus yang manggil Zakheus. Kalau kita di posisi perempuan Samaria, tiba-tiba dia nggak pernah mencari Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus yang datang. Dan Tuhan Yesus bilang segala macam tentang dia, dan akhirnya dia tahu bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Dan dia bersaksi tentang Yesus. Saulus yang menganiaya jemaat umat Tuhan, dia lagi mau melakukan hal yang jahat, di tengah jalan Tuhan Yesus yang datangi dia. Jadi kita ini bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Begitu juga dengan kita. Tuhan yang datang ke dalam kehidupan kita. Apa bedanya tokoh agama dengan juru selamat? Jadi kita ini, setiap manusia ini berdosa ya. Setiap kita ini ibarat orang yang mau tenggelam. Karena upah dosa itu adalah maut. Seharusnya kita masuk ke hukuman kekal. Karena kita semua berdosa. Seharusnya kita masuk ke hukuman kekal. Jadi kita seperti orang yang mau tenggelam. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tokoh agama ketika melihat kamu mau tenggelam, apa yang dia lakukan? Dia akan lempar ke kamu buku. Ketika kamu mau tenggelam, kamu dilempari buku. Tutorial cara supaya bisa berenang. Tapi dia sendiri nggak bisa nyelamatin kamu. Tokoh agama bilang, kalau kamu mau ke sorga, kamu mau ketemu Tuhan, kamu harus melakukan ini, melakukan itu. Semoga kamu bisa masuk sorga. Ya. Karena dia sendiri bukan pemilik sorga. Dia sendiri belum pernah ke sorga, dia bukan pemilik sorga, dia bukan orang yang mempunyai sorga, ya. Dan dia kasih kamu tutorial cara ke sorga, padahal dia sendiri nggak bisa memastikan itu kamu bisa ke sorga atau enggak. Itu tokoh agama. Tetapi juru selamat itu berbeda. Juru selamat ketika melihat kamu mau tenggelam, apa yang dia lakukan? Dia lari, dia lompat, terus dia berenang, dan terus dia nyelamatin kamu. Nah itu juru selamat. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Dia tinggalkan sorga, dia turun ke dunia, lahir di kandang domba, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, supaya kita bisa diselamatkan untuk membereskan urusan dosa kita, supaya kita bisa diselamatkan dan kita bisa memiliki hidup yang kekal. Nah itu juru selamat. Banyak orang berbicara tentang kehidupan kekal gitu ya. Tapi mereka sendiri mati, ya kan? Tokoh-tokoh agama bisa kalian lihat kuburannya kan? Tokoh agama ini nggak perlu saya sebutkan namanya ya. Kalian bisa lihat kuburannya di sini, kuburannya di situ, bahkan ada orang yang ziarah di kuburannya gitu ya. Tokoh-tokoh agama. Kuburan mereka itu ada, kerangka mereka, tulang mereka ada di situ. Tapi Tuhan Yesus, kuburnya itu kosong karena dia bangkit. Orang bicara tentang kehidupan kekal, Tuhan Yesus bilang, akulah kehidupan itu. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi hidup itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Orang yang bicara tentang kehidupan kekal, tentang sorga, mereka sendiri sudah mati. Tengkoraknya masih ada ya, tapi kubur Tuhan Yesus itu kosong. Karena Tuhan Yesus bangkit. Dia nggak dikalahkan oleh kematian. Dan Tuhan Yesus itu adalah hidup itu sendiri. Makanya dia tidak dikalahkan oleh kematian. Kalian lebih percaya siapa? Lebih percaya orang yang katanya semoga masuk sorga, atau kalian percaya kepada Yesus yang adalah pemilik sorga itu sendiri, yang adalah kehidupan itu sendiri. Yesus satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Kalaupun ada pendeta atau
Orang yang katanya hamba Tuhan bilang, oh, kalau baik, ya kalau kamu orangnya baik, kamu bisa masuk surga. No, baik itu nggak bisa bikin kamu masuk surga. Surga itu cuma melalui Yesus Tuhan. Ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun kamu mungkin nggak sempurna, kamu mungkin banyak kesalahan. Orang yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus itu orang yang jahat. Semasa-masa hidupnya itu jahat. Tetapi Tuhan Yesus bilang, pada hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. So, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab, garis bawah ya, tetapi semuanya itu mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak punya dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang telah pernah dilakukan orang lain, mereka tentu telah berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang ya, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Lalu di sini, karena kamu bukan berasal dari dunia ini, makanya kamu dibenci. Nah, seorang hamba tidak lebih baik daripada tuannya. Jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Nah, mereka melakukan terhadap kamu hal-hal tersebut karena nama Yesus, karena namaku. So, dari sini kita belajar ya. Kalau kita ikut Yesus, kita harus siap dibenci. Karena Tuhan Yesus bilang, kita bukan berasal dari dunia ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Makanya dunia itu membenci kita. Bahkan gara-gara nama Yesus, kita jadi dibenci. Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita dapat keselamatan, kita dapat damai sejahtera, kita dapat berkat Tuhan, kita dapat hidup yang kekal, segala yang baik kita dapatkan, pertolongan Tuhan, jawaban doa. Tapi ingat, itu satu paket juga dengan kita dibenci oleh dunia ini. Itu satu paket juga dengan kita dianiaya oleh orang-orang dunia ini. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau mereka menganiaya aku, ya mereka juga akan menganiaya kamu. Karena kamu hamba itu nggak lebih dari tuannya. Yesus itu Tuhan kita dan kita adalah hamba. Makanya jangan heran ya, segala yang terjadi sekarang ini sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Kita lihat di Nigeria, orang-orang Kristen dibantai, dibunuh. Sebelumnya di Syria juga seperti itu. Orang mau bikin gereja itu susah. Ada gereja sudah ada izinnya bisa dihancurin, diserang. Bahkan yang paling parah seperti di Nigeria, orang-orang Kristen karena mereka percaya Yesus, karena Tuhan Yesus bilang, karena ada nama Yesus ya, karena namaku, mereka dibunuh. Ini sudah Tuhan Yesus katakan 2000 tahun yang lalu. Sudah Tuhan Yesus nubuatkan 2000 tahun yang lalu. Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Dan firman Tuhan ini adalah kebenaran. Sebelum semua itu terjadi, semuanya sudah ditulis di Alkitab ini. Semuanya sudah dikatakan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang hidup. Dan apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Dan apa yang dia katakan itu adalah kebenaran. Sebelum orang Kristen di Nigeria dibunuh oleh karena nama Yesus, Tuhan Yesus sudah kasih tahu kita terlebih dahulu bahwa orang dunia akan benci dan kita
karena nama Yesus. Karena Kristen, pengikut Kristus, orang-orang benci kita. Itu sudah Tuhan Yesus nubuatkan, sudah Tuhan Yesus katakan jauh sebelum semuanya itu terjadi. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kita dipanggil Tuhan itu bukan untuk disukai semua orang. Kita nggak bisa disukai semua orang. Karena pasti ada orang yang benci kita. Oleh karena nama Yesus. Oleh karena identitas kita sebagai anak Tuhan, orang membenci kita. Dan itu sudah Tuhan Yesus katakan semua di Yohanes 15 ini. Bahkan di pasal-pasal sebelumnya juga banyak ya. Kalau teman-teman mengikuti. Nah, kalau teman-teman mau menonton, ada di YouTube Andre Thomas TV ya, rekaman-rekamannya Yohanes 1 sampai 14 dan Yohanes 15 hari ini rekamannya juga nanti ada di YouTube Andre Thomas TV. So, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa disukai semua orang. Kalau kalian mau disukai semua orang, jangan jadi pengikut Yesus. Jadilah pelawak, ya kan? Kalau mau disukai semua orang, jadilah pelawak. Tapi kita dipanggil Tuhan, kita harus siap dibenci oleh karena nama Yesus, bahkan dianiaya oleh karena nama Yesus, oleh karena Tuhan Yesus. Jadi satu paket ya. Banyak orang suka men-sharingkan yang baik-baik aja gitu ya, tapi jarang orang men-sharingkan tentang kalau kita ikut Yesus kita akan dibenci, kalau kita ikut Yesus kita akan dianiaya. Bahkan ada orang mungkin nggak bisa naik jabatan gara-gara ikut Yesus, kehilangan pekerjaan mungkin, atau dapat diskriminasi oleh karena ikut Yesus. Nah, karena ikut Yesus harus siap dibenci oleh orang lain. Memang akan ada orang-orang yang suka dengan kita, terberkati dengan kita, tetapi akan banyak juga orang yang benci kita. Sampai saat ini pun orang yang gak suka dengan Tuhan Yesus itu banyak. Saya sering sharing firman Tuhan di YouTube, di Instagram, di YouTube terutama ya. Saya sharing di YouTube, banyak orang yang menghina Tuhan Yesus. Banyak yang terberkati, tapi banyak juga orang yang menghina Tuhan Yesus. Banyak orang yang menjelek-jelekan oleh karena saya cerita, sharing tentang Tuhan Yesus. Bahkan mereka menghina Tuhan Yesus terang-terangan di komentar YouTube. Orang dari server lain gitu ya. Tuhan Yesus saja dibenci, dihina sampai sekarang, apalagi kita sebagai pengikutnya. Apalagi kita sebagai hambanya ya. Hamba itu gak lebih dari tuannya. Kalau tuannya aja dibenci, dihina, apalagi kita ya sebagai pengikut Yesus. Kita harus siap dibenci, dihina oleh karena nama Yesus. Tuhan Yesus kasih tahu ini supaya kita gak kecewa. Banyak orang kecewa dengan Tuhan ya. Karena doa gak dijawab, kecewa. Baru seperti itu kecewa ya. Bagaimana kalau misalnya seperti di Nigeria, diperhadapkan leher dipotong atau pindah agama misalnya? Apa pilihan kita? Orang yang kita kasihi dianiaya, dibunuh atau pindah agama, apa pilihan kita? Gitu ya. Jadi mengikuti Yesus itu nggak enak ya. Apalagi kamu membawa nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai firman Tuhan, kamu pun akan dibenci. Charlie Kirk, dia menyampaikan nilai-nilai firman Tuhan ke dunia sekuler di marketplace. Dia dibenci orang. Dia menentang aborsi, dia menentang LGBT, dan banyak orang yang LGBT, orang yang pro aborsi yang benci dengan dia. Akhirnya kalian tahu apa yang terjadi ketika dia lagi berbicara, ditembak, lehernya bocor. Kalau kalian nonton videonya itu seperti air keran keluar gitu ya. Karena dia menyampaikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Lalu ada artis rohani yang di sekuler juga, ketika dia berbicara menghargai Charlie Kirk gitu ya, tiba-tiba followernya banyak berkurang. Followernya banyak berkurang, entah di Instagram atau di TikTok. Tiba-tiba followernya banyak berkurang ya.
Karena orang-orang yang LGBT, orang-orang yang suka aborsi, yang pro aborsi, yang liberal pemikirannya, itu nggak suka, ya. Jadi harus siap. Mengikuti Yesus harus siap. Mungkin followermu akan berkurang. Mungkin kamu nggak akan disukai orang. Bahkan mungkin harus kehilangan nyawa. Kita nggak tahu ya. Nggak semua orang punya panggilan martir. Tapi at least ada orang-orang yang dibenci. At least kita dibenci lah oleh karena nama Yesus. Dan kalau kalian ikut Yesus, menjadi murid Yesus, kalian juga harus siap dengan itu. Ya, kita harus siap dengan itu. Seperti Ayub katakan, masa kita cuma mau yang baik-baiknya aja dengan Tuhan, tapi giliran yang nggak enaknya kita nggak mau terima, kita cuma mau ngambil yang baiknya aja dari Tuhan, yang enak-enaknya. Giliran harus sepenanggungan, menderita bersama-sama, kita nggak mau. Nggak seperti itu ya, sahabat. Tuhan kan bilang kita ini sahabat. Sahabat itu nggak seperti itu ya. Senang sama-sama senang, sakit sama-sama sepenanggungan gitu ya. Nah, itulah sahabat. Dan Tuhan Yesus memanggil kita sahabat. Dan seorang sahabat Tuhan Yesus saja kasih nyawa untuk kita, menderita buat kita gitu ya. Masakan kita nggak mau gitu ya, dibenci oleh karena Yesus, nggak mau gitu ya. Nah, jadi ikut Yesus, keselamatan pasti, jawaban doa pasti, mujizat itu pasti, hidup kekal itu pasti, berkat Tuhan itu pasti. Tapi kita juga harus siap juga menerima dibenci atau menderita oleh karena nama Yesus. Nah, jikalau penghibur di sini Roh Kudus ya, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Witnesses, bersaksi ya. Jadi bersaksi. Jadi bersaksi itu kalau misalnya kita seringnya lihat kasus kriminal di pengadilan, ada yang namanya saksi gitu ya. Saksi-saksi itu orang yang melihat langsung, yang mengalami langsung, yang ada di tempat kejadian, dan dia menceritakan apa yang terjadi. Nah, itu bersaksi. Jadi bersaksi itu apa yang sudah kita alami dengan Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita, itu yang kita saksikan ke orang-orang. Kebenaran itu yang kita saksikan ke orang-orang. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bersaksi, menjadi saksi Tuhan. Nah, Roh Kudus itu dari Bapa ya, Roh kebenaran. Dia itu bersaksi tentang Yesus. Jadi kalau kita di sini, saya seorang hamba Tuhan juga ya, pembicara, pengkhotbah, sharing firman juga di gereja, di sekolah-sekolah, di kampus, di mana gitu ya. Kalau kita melayani Tuhan di marketplace, saya orang marketplace. Ya, jadi kalau melayani Tuhan itu sering pakai orang marketplace ya. Nggak harus pendeta, nggak harus full timer gereja gitu ya. Saya pernah juga jadi full timer gereja. Saya dari marketplace pernah jadi full timer gereja. Sekarang marketplace lagi gitu ya. So, Tuhan itu bisa pakai siapa aja, nggak harus pendeta. Kalau kita lihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa di Alkitab, yang menjadi saksi Tuhan Yesus itu adalah orang-orang di marketplace. Dia pakai fisherman, murid-muridnya itu banyak yang nelayan. Bahkan ada yang pemungut cukai. Ya, orang berdosa. Yusuf itu orang pemerintahan. Esther orang pemerintahan. Abraham, Ishak, Yakub pengusaha. Mereka peternak gitu ya. Mereka punya banyak ternak. Gembala. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan Tuhan itu justru lebih banyak memakai orang di marketplace. Kalau orang-orang yang dipakai sebagai imam, ya itu seperti Harun misalnya, yang full timer atau pendeta zaman kita sekarang, ya. Tapi Tuhan justru kalau kita baca Alkitab banyak memakai orang di marketplace, orang yang tidak ada embel-embel rohaninya, nelayan, pemungut cukai, orang di pemerintahan, politician, ya.
seperti Yusuf segala macam. Tuhan pakai orang-orang di marketplace. Jadi kalau melayani Tuhan itu nggak dibatasi harus pendeta. Saya orang marketplace, tapi saya juga sharing firman Tuhan. Di YouTube, di ini ya, di TikTok, di Instagram, bahkan kalau diundang untuk khotbah firman Tuhan, melayani gitu ya. Karena melayani Tuhan itu nggak harus pendeta. Tuhan bisa pakai siapa aja, nelayan, politisi, Tuhan bisa pakai. Kamu polisi, kamu tentara, kamu PNS, ASN, kamu berdagang, Tuhan bisa pakai kamu. Bahkan Yusuf itu, kamu ART sekalipun dipakai Tuhan loh. Yusuf itu dulunya budak, itu lebih rendah ya, nggak ada haknya, pakai alas kaki pun nggak bisa gitu ya, disuruh-suruh gitu ya. Tuhan Yesus bisa pakai siapa saja, ART, Tuhan Yesus bisa pakai. Karena nggak ada profesi yang jelek di hadapan Tuhan. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Yang mau kotak-kotakan itu manusia. Nah, Tuhan bisa pakai siapa aja di marketplace. Dan Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kalau kita melayani Tuhan, kalau benar-benar Roh Kudus yang bekerja di dalam kamu, ketika kamu melayani Tuhan, kamu akan bersaksi menceritakan tentang Tuhan Yesus. Oh, ini ada pertanyaan-pertanyaan ya, nanti saya jawab ya. Nah, kamu akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, masalahnya banyak orang khotbah, sharing, atau kesaksian, tapi nggak menceritakan Tuhan Yesus. Ceritanya tentang apa? Tentang diri sendiri. Nah, sudah dari situ kita tahu ya itu bukan dari Tuhan. Banyak orang melayani supaya pengen tampil, pengen popularitas, ada yang pengen uang. Tapi kalau Roh Kudus di dalam kamu, ya kamu akan bersaksi tentang Yesus. Saya pernah ke suatu gereja gitu ya. Gak usah saya sebutkan gerejanya. Di tempat saya, di kota saya. Der, kamu di mana? Saya dari Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah. Indu Wendy dari mana nih? Namanya kayak orang Dayak ya. Kayaknya dari Kalteng juga nih, kayak Dayak Ngaju gitu ya. Nah, saya pernah di suatu gereja ibadah, terus baca nas Alkitab gitu ya. Pendetanya baca nas Alkitab lalu masuk ke firman Tuhan. Ketika masuk ke firman Tuhan, dari awal sampai akhir, pendetanya ngejelekin gereja orang lain gitu ya. Dia ngejelekin gereja orang lain seperti ini. Terus dia juga cerita tentang pensiunan pendeta. Dia punya anak mau disekolahkan, bingung atau gimana gitu ya, gara-gara dia bilang pendeta kalau sudah mau pensiun hidupnya agak susah gitu ya, susah apa-apa. Dia jadi curhat tentang dirinya sendiri gitu ya. Nah, Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus. Kita baca di Yohanes 15 ayat 26 ini ya. Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus. Jadi dia ceritanya tentang Tuhan Yesus, bukan tentang yang lain-lain. Kalau orang khotbah tentang diri sendiri, bukan tentang Yesus, ya, maka itu sudah pasti bukan dari Roh Kudus ya. Bahkan ada orang bersaksi kebaikan Tuhan. Oh, saya kok habis dari Malaysia, saya habis dari Israel, saya habis gini. Tapi nggak ada cerita tentang Tuhan Yesus. Intinya kesaksian cuma jadi ajang untuk pamer. Nah, jadi kalau benar-benar dari Roh Kudus ya pasti bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bang, duluan mana manusia atau pohon yang duluan ciptakan? Saya belum lahir waktu itu ya, jadi saya nggak tahu duluan mana. Tapi kayaknya duluan pohon deh. Soalnya Tuhan bilang kan segala sesuatunya Tuhan menciptakan ini baru Tuhan menciptakan Adam gitu ya. Tuhan menciptakan Adam dari tanah liat terus dikasih napas kehidupan. Jadi ini menarik ya. Jadi sebelum keperluan kita ada, Tuhan itu sudah menyediakan.
Sebelum keperluan kita ada, Tuhan itu sudah menyediakan. Sebelum Tuhan membuat tanah liat, terus dia kasih napas kehidupan, lalu jadilah manusia, jadilah Adam. Tuhan sudah ciptakan pohon, ya kan? Tanaman, buah-buahan yang bisa dimakan. Jadi sebelum keperluan Adam itu ada, Tuhan sudah sediakan. Bagian Adam apa? Jadi Adam nggak perlu ini ya, nggak perlu cari-cari lagi. Aduh, gimana nih aku supaya bisa makan ya? Tuhan sudah siapkan pohon-pohon, buah-buah gitu. Jadi bagian Adam apa? Dia nggak perlu cari-cari lagi, tapi dia tinggal memetik aja gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan bekerja. Jadi segala keperluan kita itu sudah Tuhan sediakan. Bagian kita cuma apa? Memetik. Nah, jadi keperluan kita itu sudah Tuhan sediakan. Bagian kita cuma apa? Memetik tadi, bekerja gitu ya. Jadi apa keperluanmu sekarang? Tuhan itu sudah sediakan gitu ya. Tapi duluan manusia, Bang, di Kejadian 2, 4 sampai 9 kita coba lihat ya. Kejadian 2, 4 sampai 9. Apnaka, Kejadian 2, 4 sampai 9. Nah, kalau baca Alkitab jangan sepotong-sepotong ya. Jadi baca kitab Kejadian ini bukan berarti berurutan langsung seperti itu ya. Nah, jadi ada garis besarnya di Kejadian 1 ini, garis besarnya ya. Nah, lalu di Kejadian 2 ini detail dari bagian garis besar tersebut. Nah, jadi baca Alkitab ini nggak sama kayak baca novel atau buku dongeng ya. Ada bab 1 ceritanya seperti ini, tapi cerita Alkitab ini ada garis besarnya, lalu di pasal kedua ini adalah detail dari salah satu bagian di garis besarnya. Nah, di sini kan berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Dan Tuhan bilang di sini ya tentang hari itu, terjemahan hari di sini ya. Itu kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu hari gitu ya. Tapi sebenarnya itu lebih ke masa. Jadi terjemahan aslinya ini lebih ke masa. Kalau namanya masa itu ya kita nggak tahu. Bisa 1000 tahun, bisa 10.000 tahun yang namanya masa ya. Bukan hari. Nah, tapi terjemahan kita ya itulah. Kalau kita pakai bahasa Indonesia kan terjemahannya sudah beda ya. Dan orang jadi salah mengartikan. Jadi ini lebih ke masa ya, terjemahan Indonesianya hari. Nah, pertama itu ya masa yang pertama Tuhan menciptakan cakrawala, segala air gitu ya. Lalu masa yang kedua diciptakanlah ini gitu ya. Lalu tanah ya, masa kesekian tanah menembuskan tunas-tunas muda, terus jadilah benda penerang, cakrawala gitu ya. Nah, jadi Tuhan bilang di Kejadian 1 ayat 14, setelah masa 1, 2, 3 gitu ya, Tuhan menciptakan cakrawala. Jadi bulan, bintang, segala macam. Nah, jadi masa 1, 2, 3 ini ya, itu nggak bisa dibilang hari. Karena waktu itu belum ada matahari, belum ada bulan gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang hari. Karena terjemahan aslinya lebih tepatnya itu adalah masa, bukan hari. Karena kalau hari pasti ada siang dan ada malam gitu ya. Setelah malam lewat 1 hari gitu ya. Tapi cakrawala kan baru diciptakan di masa yang kesekian ya. Nah, masa ini kita nggak tahu. Entah 1000 tahun, entah 10.000 tahun, entah 1 juta tahun, kita nggak tahu ya. Namanya masa. Nah, kalau terjemahan aslinya itu masa ya. Bukan hari ya. Terjemahan Indonesianya hari karena ya penerjemah kan punya tafsiran masing-masing ya. Nah, LAI yang menerjemahkan Alkitab dengan bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan hari. Padahal kalau dalam bahasa aslinya itu adalah masa dan kita nggak tahu masanya itu berapa lama. Karena matahari, bulan, bintang, penerang itu baru diciptakan di masa yang kesekian ya. Setelah ada pohon berbiji segala macam. Nah kan ini baru ya di ayat 11, Kejadian 1 ayat 11, pohon segala macam ya, baru manusia itu binatang-binatang ya kan, baru manusia di terakhir. Nah, baru di masa yang kesekiannya baru
Tuhan menciptakan manusia. Kalau yang dibaca di pasal 2 itu detail dari ayat yang Kejadian pasal 1 ayat 26. Nah, jadi baca Alkitab itu nggak sama dengan kalian baca novel atau dongeng ya. Soalnya Alkitab ini bukan buatan manusia, ini buatan Tuhan. Jadi Kejadian pasal 2 ini kalau kamu acuannya Kejadian pasal 2 aja, tetapi kamu nggak baca Alkitab secara utuh, kamu bakal bingung. Makanya orang-orang dari server lain gitu ya, yang sok tahu tentang Kristen, sok tahu tentang Alkitab gitu ya. Padahal mereka aja baca Alkitab aja belum habis. Baca Alkitab aja nggak pernah, gitu ya. Nggak ada sekolah Alkitab, tapi sudah sok tahu gitu ya. Dan ngambil Alkitab sepotong-sepotong, gimana bisa tahu gitu ya. Sedangkan kalau kita baca Alkitab, kita harus tahu konteksnya. Dan Alkitab ini nggak ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa asli Alkitab ini bukan bahasa Indonesia. Kalau acuan kamu bahasa Indonesia, kamu bakal bingung, ya. Nah, jadi perlu seperti itu ya, memahami firman Tuhan ya. Kadang orang sok tahu gitu ya. Kadang orang-orang yang ateis juga sok tahu tentang firman Tuhan gitu ya. Tapi mereka nggak pernah belajar Alkitab, nggak pernah mendalami gitu ya. Tapi sudah asal-asal tebak menurut pikiran mereka, ya. Nah, atau orang dari server lain gitu ya, comot-comot, tapi nggak ngerti konteksnya. Nah, kalau nggak ngerti konteksnya, nggak mendalami Alkitab, nggak mendalami firman Tuhan, jangan banyak komentar dulu gitu ya. Bahkan guru gembul juga, saya lihat di YouTube juga, sok-sok komentar ya, padahal dia nggak paham. Ya. Dia sudah baca Alkitab sampai habis belum? Ngerti nggak konteksnya? Ya. Karena baca Alkitab ini ada caranya, namanya rightly dividing. Kalau saya sharingkan di sini, panjang lagi gitu ya. Panjang lagi. Ketika Yesus bertemu Yairus, apakah anak perempuan Yairus sudah mati? Nah, oke, Afnaka, thank you. Ya, saya mau komentari yang di luar ya, Afnaka ya. Yang di luar kan banyak yang begitu-begitu, Afnaka ya. Kalau yang di luar, nah, tapi di sini kita belajar Alkitab bareng ya, temanya belajar Alkitab bareng, Yohanes 15. Jadi kita banyak belajar, sebenarnya fokusnya ke Yohanes 15 hari ini ya. Tapi karena bertanya, oke lah kita ini. Nah, ketika Yesus bertemu Yairus, apakah anak perempuan Yairus sudah mati? Nah, jadi saya ceritakan seperti ini ya. Suatu kali, Tuhan Yesus didatangi gitu ya. Yairus ini anaknya sakit parah. Anaknya sakit parah. Sudah mau mati gitu ya, sakit parah. Terus, Tuhan Yesus ini diajak Yairus ke rumahnya. Jadi Tuhan Yesus mau datang ke rumah Yairus bersama-sama dengan Yairus. Tiba-tiba di tengah jalan ada orang datang bawa kabar, sudah Yairus, jangan merepotkan guru, anakmu sudah mati. Waktu mereka berangkat, anaknya lagi sakit parah, di tengah jalan anaknya sudah mati. Nah, ini menarik ya. Ada sesuatu yang menarik. Saya sudah mencerna sesuatu sih, tapi ini ada sesuatu yang menarik. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Tuhan Yesus, Yairus ini anaknya sakit parah, sudah mau mati, lalu diajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Di tengah jalan, anak Yairus ini mati. Lalu orang datang bawa kabar, lagi di tengah jalan, datang kepada Yairus dan Tuhan Yesus. Dia bilang, Yairus, sudahlah, jangan merepotkan guru, anakmu sudah mati. Terus Tuhan Yesus bilang gini, jangan takut, katanya, percaya saja. Ya. Lalu Tuhan Yesus datang ke rumah itu ya. Ke rumah itu, terus orang-orang di situ berkabung gitu ya. Orang-orang menangis gitu ya. Menangisi anak Yairus yang sudah mati ini ya. Pada masa itu ada orang-orang yang memang menangisi gitu ya. Bahkan ada orang yang dibayar untuk menangisi gitu ya kalau orang meninggal zaman itu. Saya dengar ceritanya seperti itu. Saya bukan pendeta tapi saya sedikit tahu gitu ya karena saya mempelajari. Nah, terus ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, ini menarik ya kata-katanya. Yairus, Tuhan Yesus bilang, dia sudah mati kan. Mereka bilang dia ini sudah mati, kata mereka kan. Tuhan Yesus bilang, dia tidak mati, dia cuma tidur. Menarik ya. Anak Yairus itu sudah mati, tapi Tuhan Yesus bilang, dia cuma tidur. Maksudnya apa? Maksudnya apa?
Ya, di sini Tuhan Yesus tidak memperkatakan kenyataan. Tetapi di sini Tuhan Yesus memperkatakan iman. Kenyataannya anak Yairus itu sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus bukan perkatakan kenyataan. Dia memperkatakan iman, apa yang dia inginkan itu terjadi. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan katakan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi Tuhan itu memperkatakan apa yang dia ingin itu terjadi. Jadi perlu dibedakan ya kenyataan dan perkataan iman. Tuhan Yesus bilang, anakku tidak mati, dia tidur. Tuhan Yesus nggak bilang kenyataan, Tuhan Yesus memperkatakan iman. Dan di sini Tuhan Yesus menunjukkan sisi Tuhannya, yaitu memperkatakan apa yang dia inginkan terjadi. Jadilah terang, maka jadilah terang. Biarlah tanah menghasilkan ini, maka terjadi. Nah, itu adalah sisi Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus sedang menunjukkan ketuhanannya di situ. Yaitu dia memperkatakan apa yang dia inginkan terjadi. Dan ketika Tuhan Yesus katakan itu, anak Yairus yang tadinya mati, yang kenyataannya mati, dia langsung bangkit, dia hidup seperti yang Tuhan Yesus katakan. Nah, karena Yesus itu Tuhan. Amin. Nah, apa yang jadi masalahmu dalam hidupmu saat ini? Apa yang mati dalam hidupmu? Apakah rumah tanggamu, bisnismu, pelayananmu? Tuhan Yesus bisa menghidupkan, Tuhan Yesus bisa bangkitkan apa yang mati dalam hidupmu. Orang yang mati secara fisik, Tuhan Yesus bisa bangkitkan, hidupkan, apalagi bisnismu, apalagi pelayananmu. Amen. So, ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan, perkatakan apa yang ingin kamu terjadi dalam kehidupanmu. Seperti itu ya. Karena Yesus itu Tuhan, ya. Perkatakan apa yang ingin terjadi dalam kehidupanmu. Nah, demikian firman Tuhan. Ya, apnaka kalau baca Alkitab sebaiknya dibaca secara utuh ya. Sudah saya jelaskan tadi yang itu ya, dibaca secara utuh karena itu nyambung ya semuanya ya, anapka ya. Jadi jangan asal ditafsirkan sekilas-sekilas, diambil sebagian-sebagian. Oke, aku paham Bang. Ya, puji Tuhan. Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman, ini nggak tentu ya, kita live-nya itu kapan ya. Karena tergantung waktu, nggak ada jadwal tetap untuk live. Kalau teman-teman ingin mengikuti live secara langsung di Belajar Alkitab, jadi kita di sini belajar Alkitab sama-sama ya. Saya bukan bermaksud menggurui. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga bukan orang yang paling paham gitu ya. Tapi apa yang ditaruh Tuhan di hati itu yang saya sharingkan kepada teman-teman. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain ditampung aja dulu ya. Nanti kalau ada live-live selanjutnya gitu ya. Bisa masuk lagi ke live selanjutnya. Ya, bisa nanti masuk di live-live selanjutnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Tapi ini bukan channel debat ya teman-teman. Saya bukan apologet. Saya penyampai pesan firman Tuhan. Kita belajar Alkitab bersama-sama. Di sini yang ingin belajar Alkitab bersama-sama bisa belajar di sini ya. Di TikTok ini secara live di TikTok. Harinya nggak nentu gitu ya. Nggak tahu kapan harinya nggak nentu. Tapi kalau teman-teman ingin belajar bersama-sama bareng secara live, mau bertanya-tanya atau sharing-sharing, nah bisa follow akun TikTok ini ya. Tapi TikTok saya ini sebenarnya akun jualan ya teman-teman ya. Jadi saya orang marketplace, tapi saya meskipun ini akun jualan, saya mau sharing Yesus juga gitu ya. Di tempat ini ya, di marketplace. Karena Tuhan bisa pakai siapa aja. Jadi pekerjaan, usaha gitu ya. Pekerjaan, usaha, di situ pun kita bisa sharing tentang Yesus gitu ya. Di pekerjaan, di usaha kita pun kita bisa sharing tentang Yesus. Di tempat kerja pun kita bisa sharing tentang Tuhan Yesus gitu ya. Bahkan saya di WhatsApp dulu sering juga sharing-sharing tentang Yesus. Orang-orang yang beda server pun mereka terberkati gitu ya. Karena saya sharing tentang Tuhan Yesus.
Nah, jadi sharing tentang Yesus itu bisa di mana aja. Nah, kalau mau mengikuti live-nya secara langsung, belajar Alkitab secara langsung, bisa follow TikTok ini. Siapa tahu kalau ada live, ada pemberitahuan, teman-teman bisa masuk gitu ya. Nah, tapi kalau mau ingin nonton recordingnya, yang utuh-utuhnya, pasal-pasal sebelumnya, teman-teman bisa mengikuti YouTube channel Andre Thomas TV, itu ada di YouTube ya. Biasanya saya sharing firman Tuhan di situ. Jadi belajar Alkitab bareng. Kalau belajar Alkitab bareng ini kita dari kitab Yohanes ya sudah 1 sampai 14, tambah yang ini 15. Jadi Yohanes ini ada 21 pasal. Kita selesaikan dulu Yohanes 21 pasal. Setelah itu rencananya kalau Tuhan izinkan kita akan bahas. Jadi satu pasal kan. Kita akan bahas satu kitab utuh, yaitu kitab Rut dan kitab Esther. Nanti kitab Rut dulu baru kitab Esther. Karena kitab Rut dan kitab Esther ini luar biasa sekali ya teman-teman. Banyak hal-hal yang luar biasa. Banyak, saya percaya hal-hal yang saya sendiri terberkati dan saya ingin berbagi ke teman-teman ya. Dari hidup Rut, dari hidup Esther. Mungkin itu nanti akan panjang ya kalau kitab Rut. Tapi kitab Rut ini cuma pendek kok. Cuma beberapa pasal aja. Kitab Esther juga cuma beberapa pasal. Jadi langsung satu kitab aja. Karena kehidupan mereka. Dan kitab Esther ini nggak ada dituliskan Tuhan sama sekali di dalam kitab Esther ya. Jadi kitab Esther ini menarik. Nggak ada ditulis Tuhan sama sekali di kitab Esther. Tapi meskipun nggak ada tertulis Tuhan di situ, kita bisa melihat Tuhan di situ. Nah, nanti akan banyak yang kita pelajari teman-teman ya. Bisa ikuti di live TikTok ini kalau teman-teman tertarik untuk belajar Alkitab bersama-sama ya. Bisa di live TikTok ini kalau ingin secara langsung, atau bisa juga kalau mau yang utuhnya recordingnya ada di YouTube channel Andre Thomas TV. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Bagi yang mau beribadah ya di hari Minggu ini. Buat yang belum sempat beribadah. Buat yang sudah beribadah, puji Tuhan ya sudah beribadah. Dan di hari ini boleh ya kalian lebih banyak waktu bersama keluarga, orang-orang yang kalian kasihi ya di hari Minggu ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah dulu Sona. Dah. Jesus bless you. Apa? Bentar. Kita sembahyang. Oke.